Saudara-saudari, selamat memasuki Minggu Advent kedua. Semoga selalu penuh berkat bagi kita semua. Fokus pesan bacaan-bacaan pada hari Minggu kedua Advent ini adalah untuk menyemangati para pendengar dan pembaca tentang bagaimana cara melihat karya Allah, kebaikan Allah, kemurahan hati Allah sebagai pesan pengharapan dan pesan perbaikan atau restorasi, pesan untuk kembali kepada Allah. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Baruh. Baruh adalah sekretaris dari Nabi Yeremia yang hidup sekitar 600 tahun sebelum kedatangan Yesus. Baruh dan Yeremia banyak menderita karena banyak umat yang menolak pewartaan mereka, terutama para pemimpin sivil dan pemimpin religius yang dibentuk atau dipilih oleh kekaisaran Romawi. Nah, Yerusalem jatuh ke tangan musuh dan umatnya diasingkan ke Babilonia. Sedangkan Baruh dan Yeremia diperkirakan dibunuh di kota sekitar Mesir. Nah, peristiwa ini dikarenakan oleh keberdosaan dan ketidaktaatan umat kepada Allah. Nabi Baruh sering membandingkan Yerusalem dengan seorang perempuan atau seorang ibu. Sedangkan dalam bacaan hari ini, coba dia mengubah sedikit. Yerusalem tidak dibandingkan dengan seorang ibu, tetapi dibandingkan dengan seorang janda yang sedang meratapi kepergian anaknya. Anaknya yang diambil paksa dan dibuang ke Babilonia. Bagi dia, lebih baik mati daripada membiarkan anak-anaknya diambil dan dibuang jauh ke negeri yang tidak bertuhan. Ia meratapi mereka karena harapan bahwa mereka akan kembali dari tanah pembuangan itu sangat mustahil. Namun segera Baruh coba mengubah gema kesedihan ini dengan gema sukacita. Baruh mengajak Yerusalem untuk cukuplah bersedih, tanggalkan pakaian perkabungan dan menggantinya dengan pakaian pesta, pakaian sukacita, dan membiarkan Yerusalem untuk mengenakan mahkota seperti seorang ratu. Apa alasan sehingga ia mengajak umat untuk berhenti meratapi situ yang sedang mereka hadapi dan mulai bersukacita? Yerusalem diundang untuk bersukacita. Semua diajak untuk berharap bahwa anak-anak Yerusalem, anak-anak Allah ini akan kembali dari pembuangan. Karena itu, Nabi tahu bahwa Allah mereka adalah Allah yang setia dan tidak pernah lupa pada janji-janjinya. Allah lewat Baruh menyerukan bahwa kembalinya mereka ke Yerusalem akan seperti orang yang bernyanyi penuh sukacita. Allah sendiri akan berjalan bersama umatnya kembali ke Yerusalem. Mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam perjalanan pulang. Tapi yang lebih penting dari semuanya itu adalah bahwa setelah mereka kembali ke Yerusalem, mereka harus menjalani hidup yang lebih suci. Relasi mereka dengan Allah harus lebih akrab dan penuh saling percaya. Allah akan membersihkan mereka dari dosa-dosa sebagai penyebab mereka dibuang dan tinggal di tanah asing. Allah akan tetap menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat yang setia dan penuh rasa syukur. Apa yang diserukan Nabi ini memang terjadi, tetapi tidak seluruhnya. Karena yang kembali ke Yerusalem datang dari orang-orang miskin, kaum-kaum yang boleh dikatakan tidak sukses di tanah pembuangan. Mereka kembali tapi mereka bahagia. Namun di Yerusalem mereka harus mulai dari nol dalam segala hal. Meski demikian, dalam keterbatasan mereka mulai membangun kembali pertama-tama bait Allah dan tembok pelindung kota. Jadi perikop ini merujuk ajakan kepada kita, kepada siapa saja, untuk kembali kepada Allah. Percaya pada kerahiman Allah. Kembali kepada perbuatan baik. Kembali dari perbudakan kepada pembebasan. Kembali dari dosa kepada hidup suci. Dan kembali dari kepentingan diri kepada kepentingan masyarakat. Santo Lukas dalam Injil hari ini memperlihatkan bagaimana Santo Yohanes Pembaptis mulai pewartaannya di Sungai Yordan. Ia adalah orang pilihan Allah untuk menyiapkan masyarakat Israel, umat Israel dalam menyambut kedatangan Allah. Santo Lukas dengan caranya sendiri
mengawali ceritanya dengan memberikan daftar aturan. Diawali dengan menyebut Kaisar Tiberius yang mewakili perwakilan Roma pada saat itu. Dan dua dari pimpinan yang lain yang penting adalah Pontius Pilatus yang menjadi wali negeri Yudea dan Herodes yang membawahi Galilea. Herodes ini adalah putra Herodes yang membunuh bayi-bayi di Bethlehem. Ia juga menyebut Hanas dan Kaifas. Kaifas adalah imam agung yang dipilih oleh Kekaisaran Roma. Namun Hanas, bapa mertua dari Kaifas, adalah mantan imam agung yang asli, yang dipilih, memang mempunyai hak untuk menjadi imam agung, tetapi disingkirkan oleh Kekaisaran Roma. Namun pengaruhnya masih sangat kuat, sehingga tak ada keputusan apapun yang tidak melalui persetujuannya. Itulah Kaifas. Setelah memberikan gambaran situasi sosial politik, Lukas coba memberikan situasi hidup beragama dengan mengetengahkan apa yang sedang dibuat oleh Yohanes Pembaptis. Perlu kita tahu bahwa ritus pembersihan diri di Sungai Yordan ini sudah biasa dipraktikkan. Umat Yahudi sudah terbiasa untuk menerima pembasuhan ini sebagai bentuk pembersihan diri dari dosa-dosa di mata Allah. Sambil mengutip kitab Yesaya 40 bab ayat 3, Yohanes menyebut dirinya suara yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalannya. Seruan Yohanes rupanya sungguh mengganggu posisi para pemimpin, baik yang sivil maupun yang religius, pilihan Kaisar Romawi. Untuk membebaskan